Ma'had Sabilillah Malang kita belajar mengaji Al-Quran, kitab-kitab, muhadharah, bahasa Arab, dan berbagai program edukasi lainnya. Enggak, karena di sini kita juga bisa mengasah skill dan kreativitas kita melalui public speaking. Di sini itu juga ada free time-nya. Jadi ketika free time kita bisa bermain futsal, jogging, atau pada akhir pekan itu kita bisa berenang. Teman-teman yang mau daftar ke SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, yuk kita tata niat dan tekad kita untuk bermahad, karena kita kan jauh dari orang tua, dan tujuan kita di sini itu agar membahagiakan orang tua dan menjadi generasi pemuda bangsa yang memiliki komitmen keislaman, kebangsaan, dan cendekiawan di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabul Fadilah, Mudirul Muassasah Litarbiyatil Islamiyah Sabilillah Malang, Al-Ustadz Dr. Ibrahim Bafadal Al-Majistir. Ashabul Fadilah, Mudirul Ma'had Sabilillah Malang, Al-Ustadz Anwar Fatah Al-Majistir. Sadatul Mudarrisin wal Mudarrisat, Wa ya ayyuhat tullab bima'hadi Sabilillah Malang Al-Mahbubun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Hayya nashkurullaha azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur thumma ila siratil mustaqim. Beribu syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang memberikan warna kepada kehidupan kita. Berdirinya kami di sini selaku pembawa acara pada malam peringatan Tahun Baru Islam yang bertajuk Gebyar Muharram, Tahun Baru Islam Penuh Cinta. Oleh karena itu, perkenankanlah kami membawa susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Acara selanjutnya adalah mau'idhah hasanah. Acara selanjutnya adalah doa, dan yang terakhir adalah penutup. Al-Baramij al-Ula, Al-Iftitah, wa khairu ma naftatih bihi baramijana qira'atu al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baramij at-Taliyah, tilawatu ayatil Qur'anil Karim.
سيقوم بتلاوته الأستاذ نور الأحياء، فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah sambutan pada malam peringatan Tahun Baru Islam kali ini akan disampaikan oleh Kepala Pengasuh Ma'had Sabilillah Malang, Al-Ustadz Anwar Fatah MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Saifuddin Zuhri, yang kita hormati pengasuh putra, pengasuh putri Ma'had Sabilillah Malang, pada seluruh ustadz, ustadzah, putra putri yang berbahagia, serta ananda sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kita berharap
dengan memasuki tahun baru Islam ini, kita menjadi santri, menjadi orang yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita berusaha sekuat tenaga, jangan sampai tahun ini kita sama baiknya dengan tahun sebelumnya. Dan kita berlindung pada Allah, jangan sampai kita tahun ini lebih buruk, lebih menurun prestasi kita dibanding tahun sebelumnya. Ananda sekalian yang berbahagia, peringatan tahun baru Hijriah pada tahun ini kita lakukan secara daring, mengingat Ananda sekalian masih berada di rumah. Pandemi Corona belum berakhir. Kita berdoa semoga pandemi Corona 19 ini segera berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama rafa'tas sama'a bila amadin irfa' waba'a corona min biladil muslimin. Ananda sekalian yang berbahagia, meskipun peringatan kita lakukan secara daring ini, kami berharap bahwa peringatan ini tetap bermakna, memberikan kemanfaatan yang lebih baik. Peringatan ini mampu mengantarkan kita semua menjadi insan yang lebih baik, lebih cinta terhadap sesama, lebih cinta terhadap bangsa, dan lebih cinta pada negara. Kebermanaan peringatan ini sangat tergantung pada apakah kita bisa merefleksi diri dan bisa meningkatkan diri yang lebih baik pada tahun ini dibanding dengan dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, saya sangat berharap arahan, tausiah, mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat, yang mulia Kiai Haji Saifuddin Juri bisa kita ikuti dengan baik, kita simak dengan baik, kita perhatikan, kita amalkan dengan baik mulai awal sampai akhir, sehingga kita bisa mengamalkan dan mendapatkan inspirasi, trik-trik, tips-tips gimana kita bisa meningkatkan prestasi kita, keimanan kita di tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sekian sambutan saya, kami sampaikan selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Demikian, terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Tahun baru sering dijadikan awal untuk memulai kehidupan versi terbaru. Kita sering membuat berbagai macam revolusi. New is year, new is revolutions, new is a spirit and a chance to step closer in our dreams. فلذلك نستمع التوجيه من شيخنا الأستاذ سيف الدين زهري، فليتفضل إليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wa qala aidan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Al-hadits atau kama qol amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Sabilillah dan seluruh asatidz wa asatidah Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang yang kita hormati dan kita taati, para santri semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, wali santri semuanya yang saya hormati, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat ngawal putra-putri yang ada di Ma'had SMA Isabilillah menjadi generasi yang solehun likulli zaman wa makan, menjadi generasi yang soleh dan solehah, pinter, bener, bagus wawasan ilmunya, juga bagus akhlaknya, sehingga sesusah apapun zaman yang dihadapi, mudah-mudahan semua santri-santri Ma'had SMA Isabilillah dipilih oleh Allah menjadi generasi yang mudah menghadapi tantangan zaman. Amin. Salatullah wassalamuhu, semoga Allah melimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama memperingati Tahun Baru Islam 1442 Hijriah dengan penuh kasih sayang. Semuanya mengambil tema Tahun Baru Islam penuh cinta. Bapak Ibu yang saya muliakan, para santri semuanya yang saya cintai, saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Namanya saja peringatan tentu tidak sama peringatan Muharram ini dengan tanggal 1 Masehi. Kalau Muharram bahasa kita pakai peringatan. Kalau malam tanggal 1 Masehi nggak pantas, itu pakai bahasa perayaan. Namanya saja peringatan, harus ada hal-hal yang perlu kita ingat. Pertama, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai warga bangsa yang baik, dan sebagai makhluk sosial. Semuanya itu akan bisa kita jalani kehidupan dengan penuh kebaikan, kebahagiaan, apabila potensi cinta kasih itu kita jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran ayat 31.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah jalanku. Kalau sudah bisa begitu, ingin cinta kepada Allah, mengikuti jalan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Tidak hanya Allah cinta pada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Belas Kasih Sayang. Para pemirsa, hadirin wal hadirat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, pertama, siapa yang patut di dunia ini yang paling harus kita cintai. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Coba kita rasakan hidup ini. Sebelum kita menjalankan ketaatan kepada Allah berupa ibadah apapun bentuknya, Allah sudah memperhatikan kita yang luar biasa. Sebelum kita mentaati Allah, Allah sudah menjamin semua rezeki yang kita butuhkan. Waktu kita masih kecil, kebutuhan pangan kita dicukupi, kesehatan kita dicukupi oleh Allah, padahal kita belum melakukan ketaatan apa-apa. Sehingga di sini kewajiban sebagai manusia kepada Tuhannya adalah mencintai Tuhannya. Kalau Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mencintai kita, tapi kita belum tentu mencintai Allah. Oleh karena itu cara kita mencintai Allah, sehingga dengan cinta kepada Allah ini kehidupan kita menjadi normal. Bagaimana caranya mencintai Allah? Yang pertama, mengikuti petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya kita mencintai Allah harus lewat Kanjeng Nabi. Dan kita tidak akan bisa memahami Kanjeng Nabi kalau kita tidak melewati ulama sebagai warasatul anbiya. Kita faham mulai Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena prestasi ulama memberikan pemahaman kepada kita. Oleh karena itu, harapan kita di tahun baru Hijriah 1442 ini, jangan hidup menjauhi ulama. Jangan hidup ini menjauhi ahli ilmu, karena ulama adalah warasatul anbiya, penerus perjuangan para nabi. Ulama menjadi sanad ilmu dan sanad amal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita pasti tidak akan mengerti tentang Allah, tidak mengerti tentang para nabi, sampai tidak akan mengerti tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak dijelaskan oleh para ulama itu. Oleh karena itu, berislam atau hidup tanpa ulama nonsen. Kita bisa mengimani Allah secara benar, kita bisa berilmu Islam secara benar, kita bisa beramal Islam secara benar, kita bisa berakhlak mulia secara benar tengah-tengah kehidupan yang heterogen. Bagaimana menerapkan sistem muamalah yang maslahah, yang benar? Kalau tidak lewat para ulama tidak akan mungkin bisa. Oleh karena itu, ulama sebagai sanad kita untuk memahami ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita paham tentang ilmu atau paham tentang ajaran Kanjeng Nabi, baru kita bisa mendekati, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pertama yang kita cintai Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memplanning hidup kita, Allah yang menentukan hidup kita baik atau buruk, bahagia atau celaka, nanti ahli jannah apa ahli nar, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pemirsa dan para santri Ma'had SMAI Sabilillah Malang
yang saya cintai dan saya banggakan, sekali lagi tumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Dengan cara apa? Memperbanyak amal-amal soleh. Karena kalau di sini tadi fakta bilmuni, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengikuti amal-amal yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Bagaimana menjadi umat Kanjeng Nabi yang tata imannya benar, yang tata amal ibadahnya benar, yang tata akhlakul karimahnya benar. Di sini kuncinya adalah ilmu. Oleh karena itu diwajibkan mencari ilmu dalam rangka beramal soleh, dan beramal soleh itulah cara yang tepat dan benar untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu surga bagiannya besok. Artinya apa? Akan menjadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Jangan tinggalkan dua hal, amanu wa amilus solihah. Cara mencintai Allah sampai cara ingin selamat di dunia, tempat di mana Allah membuat hidup kita di dunia sampai di akhirat selamat. Sistem yang dibikin oleh Allah, amanu wa amilus solihah. Oleh karena itu mencintai Allah, syarat rukun yang tidak boleh ditinggal adalah beriman secara benar dan beramal soleh sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi, dengan peringatan tahun baru Islam ini, tahun depan lebih baik dari yang sekarang. Tidak mungkin kehidupan tahun depan lebih baik dari sekarang kalau kita tidak pakai sistem amanu wa amilus solihah. Misalnya Al-Quran menyatakan, man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh dan dia tetap beriman kepada Allah, ada jaminan secara pasti dalam Al-Quran, falanuhyiyannahu, dalam takkid gandeng nun taukid sakilah, itu artinya pasti kami akan menghidupi orang itu dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan pahala amalnya itu lebih baik dari sekedar apa yang mereka lakukan itu. Oleh karena itu rumus kita mencintai Allah, amanu wa amilus solihah. Jangan sampai salah berakidah, dan jangan sampai hanya iman tapi tanpa amal soleh. Agar orang-orang yang mengimani Allah itu betul-betul terdorong melakukan amal soleh, maknai iman itu secara benar. Kepada Allah kita yakin Allah yang menciptakan kita, Allah murabbi kita, Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang mendidik hidup kita dengan perangkat berbagai macam perintah-perintah, aturan-aturan kehidupan. Oleh karena itu Islam sebagai din itu kan artinya adalah Islam itu mengatur tata kehidupan yang baik. Bagaimana baiknya? Iman itu yang pertama, konteks hablum minallahnya ya kita mengimani Allah. Karena Allah yang mencipta kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang akan meminta pertanggungjawaban hidup kita dunia sampai akhirat nanti. Dan aspek sosialnya orang yang beriman itu, al-mu'minu man amanahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin sejati itu aspek sosialnya adalah orang yang mampu menjamin rasa aman terhadap nas manusia. Nas itu dilalah alal am, menunjuk kepada semua manusia dalam heterogenitasnya. Oleh karena itu sebagai hamba yang mencintai Allah adalah cintailah semua manusia walaupun berbeda-beda agama. Kenapa? Walaupun mereka berbeda agama dengan kita, namanya manusia itu ciptaan Allah, wajib kita cintai dalam batas-batas yang jelas. Artinya apa?
kaifiyah untuk mencintai manusia yang tidak muslim adalah hal-hal yang menyangkut keselamatan bersama, keamanan, ketertiban, keindahan, kemajuan, stabilitas. Itu jangan bilang agamamu apa, politikmu apa, partaimu apa. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kemasyarakatan dalam sebuah bangsa. Tapi hal-hal yang menyangkut ad-din wa syara'i, agama dan syariat, adalah itu tanggung jawab keumatan. Masing-masing umat sudah punya dalil sendiri-sendiri. Hubungan antar umat beragama dalam rangka mencintai Allah, lakum dinukum. Allah sudah mengatur agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ketika kita seagama, sama-sama Islamnya, tetapi beda sektenya, jangan saling gasak, gesek, gosok, tetapi lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku, amalku, amalmu, amalmu. Sehingga ketika kita menggunakan akhlak sedemikian atas nama aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kanjeng Nabi itu kumpul dengan Yahudi, kumpul dengan orang Nasrani, kumpul dengan kafir Quraisy, imigran dari Arab, etnis Aus, etnis Khazraj, sampai peristiwa di Madinah, mulai dari Yasrib sampai nama Madinah. Masyarakat banyak yang konflik, tetapi contoh uswah hasanah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menciptakan lingkungan yang aman, damai, tentram dalam komunitas masyarakat yang berbeda-beda. Ini cinta kepada Allah, tetap cinta kepada manusia dalam batas-batas yang jelas. Jangan mengganggu darahnya, jangan menyakiti, apalagi membunuh. Jangan mengambil hak orang lain walaupun beda agama. Jangan lalu gara-gara beda dengan kita vonis kafir, lalu dianggap darahnya halal, harta bendanya halal dicuri. Na'udzubillahi min. Rasulullah tidak seperti itu di Madinah. Walaupun Rasulullah statusnya sebagai nabi, sebagai rasul, tetapi beliau juga sebagai jenderal di medan pertempuran. Tetapi Rasulullah tidak pernah mendakwahkan Islam dengan peperangan. Peperangan itu dilakukan karena apa? Karena orang kafir Quraisy Mekah ekspansi ke Madinah. Itulah dalam rangka Rasulullah mencintai Allah, dan umat Rasul wajib mencintai Allah dengan apa? Menjamin rasa aman terhadap semua kehidupan. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu, sehingga jaminan tahun depan lebih baik dari sekarang akan diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa iman dan amal soleh akan ada kepastian. Hanya yang kedua, orang kepingin tahun depan lebih baik dari sekarang, kuncinya yang kedua adalah pandai-pandailah muhasabah. Muhasabah itu barangkali bahasa keseharian kita, introspeksi diri, mawas diri, pinter ngerayai eleke dhewe sampai gak kober ngelek-ngelek wong liya. Pandai melihat nuktoh hitamnya sendiri, kekurangannya diri sendiri, kekhilafan diri sendiri, dosa dan maksiatnya diri sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bahasa Jawane Kiai biyen bejo kemayangan. Wong sing pinter weruh eleke dhewe sampai ora kober ngelek-ngelek wong liya. Seorang bengkel mobil yang profesional ingin menjadi orang kaya dengan bengkel, tidak akan mampu menservis mobil dengan baik ketika bengkel tidak tahu bagian mana yang rusak. Mosok pendak ono mobil diservis kok diotaki kabeh, dicoploki kabeh, ade gak iso balekno bisa. Kita coba gitu. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mampu mempetakan kekurangan-kekurangan diri kita sendiri tanpa melecehkan kesalahan orang lain. Dengan alasan apapun, menjelekkan orang jelek pun juga tidak benar. Tetapi ayo lihat diri kita sendiri. Ma'had SMA Isabilillah tahun depan tidak akan lebih baik kalau kita masing-masing para subjek-subjek ini tidak mampu mempetakan kekurangannya, kekhilafannya, dosanya dan lain sebagainya.
Oleh karena itu, ketika kita sudah bisa mempetakan kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan kita, maka disitulah nanti akan muncul namanya an-nadam, penyesalan terhadap kekhilafan, kesembronoan, dan kita akan terjadi penyesalan terhadap dosa-dosa pada saat kita menjalani tugas sebagai seorang pendidik. Nah, kalau sudah muncul an-nadam, ada penyesalan, maka disitulah akan muncul khosyatullah. Jangan-jangan sekian banyak kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat mulai balik sampai seumur ini akan kedahuluan azab Allah daripada pengampunannya. Orang mukmin sejati itu ketika dia sadar akan banyak salah dan dosa, dia akan punya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu. Apa yang ditakuti? Takut jangan-jangan azab Allah mendahului daripada pengampunannya. Nah, kalau sudah terjadi khosyatullah, maka khosyatullah itu akan menumbuhkan fafadat ainahu, meneteskan air mata. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, walaupun orang menyesal itu tidak sampai meneteskan air mata, tapi penyesalan itu sudah cukup menjadi sebuah jalan agar terjadinya perubahan pola hidup dari negatif menjadi positif. Oleh karena itu yang sekarang problem yang terjadi ternyata memunculkan daya muhasabah tidak semudah membalikkan tangan. Karena muhasabah itu adalah kemampuan seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang dekat kepada Allah. Oleh karena itu zikrullah, memperbanyak ketaatan, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah cara yang tepat untuk memudahkan munculnya muhasabah, daya introspektif diri. Kenapa banyak zikir, banyak sholawat, banyak ibadah, banyak ketaatan? Itu amal-amal ngesah rasa. Dalam bahasa tasawuf kejawen ono istilah amal-amal ngesah rasa. Supaya apa? Kita punya ketajaman rasa terhadap diri ini, supaya menjadi umat pandai merasa, bukan merasa pandai. Supaya kita menjadi umat pinter rumongso, tapi gak rumongso pinter. Ini kalau tidak pakai pendekatan amaliyah yang menyentuh aspek kolbiyah, tidak akan mungkin bisa. Oleh karena itu, para asatid yang saya muliakan, para santri Ma'had SMA Isabilillah yang saya cintai dan saya banggakan, ayo bersama-sama setelah pandemi COVID-19 virus corona ini selesai, kembali lagi ke baraknya, kembali lagi ke Ma'had dengan sungguh-sungguh mencari ilmu keagamaan, mendalami ilmu agama yang sesungguh-sungguhnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan hambanya baik dengan cara Allah semakin memahamkan secara dalam tentang agama Islam ini. Semakin dalam pemahaman agamanya, akan terasa semakin kuat imannya dan akan semakin kuat amal solehnya. Disitulah gejala hamba Allah hidup semakin baik. Ketika hidup semakin baik, baik kepada Allah, baik kepada sesama umat manusia dalam batas-batas yang jelas, maka disitulah akan terjadi kemudahan-kemudahan hidup. Sesusah apapun tantangan yang kalian hadapi nanti tahun-tahun yang akan datang, sesusah apapun tantangan zaman, Allah tetap akan memilih kalian menjadi orang hidup mudah. Kenapa? Karena ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingat firman-Nya Allah, wa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi kepada orang yang seharusnya diberi, dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang membenarkan ada pahala kebaikan dunia akhirat bagi setiap amal soleh, maka orang-orang itu akan diberi jalan hidup mudah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jalan yang kita tempuh itu, seberapa tingkat mudahnya menjalani hidup yang baik, tergantung seberapa kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita memberi kepada sesamanya, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tidak suka memberi, tidak suka mentaati Allah, maka jalan itu disebut jalan sulit. Wa amma man bakhila wastarwa wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Yang bakhil lalu yang mendustakan ada pahala kebaikan terhadap setiap amal soleh, dan orang yang tidak butuh pertolongan Allah wastagna, maka orang itu akan menghadapi jalan hidup yang sulit. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih Allah sebagai hambanya yang mudah menjalani kehidupan. Antara problem yang kita hadapi dengan kekuatan dan kesabaran yang kita miliki diimbangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dengan ketaatan, dengan mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai orang-orang yang dekat kepada Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah, ulama, insya Allah ada jalan hidup mudah menuju kehidupan dunia sampai ke akhirat nanti menjadi orang yang ahli jannah. Demikianlah, mudah-mudahan benar dari Allah, salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kesalahan kita bersama diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Liridha'illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa liqadha'i hajatina wa hajati ahlina wa hajati talamidina, khususan talamid Ma'had SMA Isabilillah ma'aludfi wal afiyah wa salamah wal manfaah wal barakah bisyafaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Sultan Auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzakina, Allahumma barik lana fi ta'limina wa tarbiyatina, Allahumma barik lana fi da'watina wa tablighina, Allahumma barik lana fi kasbina wa jihadina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma nadim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa aqsimna minal bala wal waba wa ta'un wa min syururil a'da'i wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana wa hala baladina Indonesia ila ahsani hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ja'alna ahlana wa zawjatana wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa jama'iyatana, khususan talamid Ma'had SMA Isabilillah ya Allah jami'an min ahlil ulum wa ahlil iman wa ahlil islam wa ahlil ihsan wa ahlil quran wa ahlil ibadah wa ahlil da'wah min ahli sunnati wal jamaah min ahlil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashkurukum syukran jazilan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan intisari dari apa yang telah Kiai Syaifuddin Zuhri sampaikan. Al-baramid at-taliyah. Ad-du'a. Sayakumu bi qira'atid du'a al-ustad khairan. Falyatafaddal ilaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, santri Ma'had Sabilillah yang kami cintai, marilah kita tutup
acara ini dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا وصحح أبداننا وحسن أخلاقنا وحسن مقاصدنا وبالخير قربنا وعن الشر باعدنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا ومشايخنا وجماعتنا واجعلهم من عبادك الصالحين والمتقين والمخلصين من أهل العلم وأهل التقى وأهل العبادة وأهل المغفرة وأهل الاستقامة. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما جهلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wal baramij at-taliyah al-ikhtitam. Wahayya nahtatim baramijana bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semua perhatiannya pada acara malam hari ini. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi dan sampai bertemu di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.